Sebagian sel manusia mengalami kerusakan dan jika sel-sel yang rusak ini dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa terkendali, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk risiko terkena kanker. Patogen bisa menyerang tubuh manusia dan menimbulkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh kita sedang lemah. Tubuh manusia memiliki miliaran sel yang seiring berjalannya waktu dapat rusak atau tak berfungsi lagi. Sel yang rusak dan tak berfungsi lagi ini dapat dibersihkan dan dibuang, serta diregenerasi kembali menjadi sel baru yang sehat melalui proses autofagi. Autofagi merupakan mekanisme alami tubuh yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Mekanisme autofagi juga meningkatkan kemampuan sel tubuh untuk melawan racun dan virus yang menyebabkan berbagai penyakit, serta menjaga organ tubuh supaya dapat tetap berfungsi dengan maksimal. Autofagi memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Apa saja itu dan bagaimana mekanismenya? Simak video ini sampai akhir ya. 1. Mengurangi resiko penyakit kronis. Autofagi akan dapat mengurangi risiko tubuhmu terkena penyakit kronis. Ini karena autofagi dapat mendaur ulang protein sebagai mekanisme bertahan hidup. Dalam proses autofagi, protein lama yang memiliki kualitas buruk akan dipecah dan dibuang, lalu digantikan dengan protein baru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Protein yang tidak diperlukan akan digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi atau didaur ulang menjadi jaringan baru, yaitu dengan cara dipecah menjadi asam amino. Asam amino sendiri adalah bagian dari sel yang dapat membentuk protein baru. Melalui mekanisme ini, autofagi dapat meregenerasi sel yang rusak dan mengurangi resiko penyakit kronis. 2. Mencegah penuaan dini. Telah disebutkan sebelumnya bahwa autofagi memiliki peran besar dalam meregenerasi sel. Hal ini tentu membuat tubuh kita senantiasa memiliki sel yang sehat, sehingga autofagi juga dapat berperan dalam mencegah penuaan dini. Mencegah penuaan bukan hanya berarti membuat tampilan fisik kita senantiasa terlihat muda, namun juga memiliki organ-organ tubuh secara keseluruhan yang sehat, sehingga memiliki performa yang lebih baik. 3. Mengurangi patogen. Autofagi juga dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit menular, karena autofagi dapat mengurangi pembentukan patogen, yaitu mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Patogen bisa menyerang tubuh manusia dan menimbulkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuh kita sedang lemah. Biasanya patogen masuk ke dalam tubuh berasal dari luka atau cedera, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, dan kontak dengan orang yang sedang sakit. 4. Melindungi neuron. Autofagi dapat melindungi sel neuron sebagai mekanisme bertahan hidup. Salah satu jenis autofagi yang secara selektif mendegradasi mitokondria dan pergantian mitokondria yang rusak disebut mitofagi. Proses ini dapat melindungi tubuh dari penyakit akibat disfungsi mitokondria. Masalah pada mitokondria ini dapat menyebabkan penyakit neurogeneratif seperti penyakit Alzheimer atau demensia. 5. Anti kanker. Tubuh manusia akan terus-menerus menghasilkan sel-sel baru. Sel-sel normal sesuai dengan siklusnya akan tumbuh, membelah, dan mati. Sebagian sel manusia mengalami kerusakan dan jika sel-sel yang rusak ini dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa terkendali, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk risiko terkena kanker. Sel kanker adalah sel yang tidak mengikuti siklus normal. Mereka tidak lantas mati, namun justru berkembang biak dan terus mereproduksi sel-sel abnormal lainnya. Sel kanker juga tidak memiliki respirasi di mitokondria yang biasa dimiliki oleh sel normal. Mitokondria ini merupakan penghasil energi dan respirasi yang berkaitan dengan pernapasan atau oksigen. Sel normal membutuhkan oksigen untuk menghasilkan bahan bakar.
Sedangkan sel kanker memiliki masalah dengan mekanisme pernapasan. Ibarat motor dengan karburator menggunakan oksigen yang bermasalah, maka dia memfermentasi glukosa tanpa oksigen. Sel kanker juga memiliki sifat sangat lapar akan glukosa. Mereka akan memonopoli glukosa dalam tubuhmu. Itulah mengapa penderita kanker akan selalu ingin mengkonsumsi makanan tinggi gula. Autofagi dapat mencegah berkembangnya sel-sel abnormal yang menyebabkan kanker ini. Karena sel yang rusak akan secara terus-menerus diregenerasi menjadi sel baru yang sehat. Lalu bagaimana cara mengaktifkan autofagi? Autofagi yang terlalu rendah sama tidak baiknya dengan autofagi yang terlalu tinggi. Sehingga kamu perlu menjaga agar autofagi berada di kadar yang tepat. Kuncinya adalah pada pembatasan nutrisi. Maka tidak heran bahwa salah satu pemicu proses autofagi yaitu dengan berpuasa atau menjalankan intermittent fasting. Saat tubuh kita menghentikan asupan makanan dalam waktu tertentu, tubuh kita akan dapat lebih efisien dalam menyerap makanan. Saat kita mengkonsumsi makanan tinggi gula, maka insulin kita akan meningkat. Sedangkan saat kita mengkonsumsi makanan tinggi protein, maka mTOR, yaitu salah satu protein pengatur autofagi kita akan meningkat. Ketika terjadi hal ini, tubuh kita akan memberi sinyal bahwa makanan tersedia, sehingga kita harus tumbuh. Sebaliknya saat kita melakukan puasa, tubuh akan memberikan sinyal bahwa tidak ada cukup makanan, sehingga tubuh akan melakukan regenerasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara termudah untuk mencapai autofagi adalah dengan membatasi asupan makanan, yaitu dengan melakukan intermittent fasting. Dengan melakukan intermittent fasting, kamu juga akan merangsang hormon pertumbuhan, sehingga kamu mendapatkan manfaat ganda. Untuk penjelasan lengkap tentang intermittent fasting, dapat kamu lihat di playlist ini. Jangan lupa juga, di samping melakukan intermittent fasting, kamu juga perlu untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan bernutrisi, serta menghindari konsumsi gula. Konsumsi makanan tertentu seperti kunyit, jahe, bawang putih, kayu manis, teh hijau, kopi, delima, coklat hitam, dan kacang-kacangan juga dipercaya dapat meningkatkan autofagi. Itu dia 5 manfaat utama autofagi yang berperan besar dalam mempengaruhi kesehatan tubuhmu. Manakah manfaat yang menurutmu paling penting? Share pendapat kamu di kolom komentar ya. Kamu juga dapat membagikan pengalaman seputar intermittent fasting dan pengaruhnya bagi kesehatan kamu. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan apapun seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.